dasarnya wajib pajak UMKM ini yang menyasar kepada wajib pajak yang mempunyai omset di bawah atau tidak lebih dari 4,8 miliar. Tadi udah disebutin ya Kak ya terkait dengan objek pajaknya. Sekarang subjeknya nih, siapa yang bisa pakai ketentuan pengawasan tadi? Pihak yang memang merasa kesulitan untuk melakukan penghitungan seperti PPh pasal 17, ya, maka ini tetap bisa melakukan pelaporan pajaknya dan kewajiban perpajakannya. Tapi tetap itu tidak boleh dipaksa, maka dari itu kalau memang yang mau pakai, kalau yang enggak ya kita pakai tarif umum. Itu berarti terkait dengan surat pernyataan dan surat keterangan sudah cukup nih Kak. Sekarang kita ke pembayaran dan pelaporan. Okay. Nah, untuk tata cara pembayarannya bagaimana? Pelaporannya bagaimana? Oke, sepertinya sudah dijelaskan di awal. Ya. Jadi ketika memang sudah melakukan pembayaran, maka kita itu tidak perlu untuk melakukan pelaporan gitu. Nah, tapi untuk tata cara bayarnya gimana? Kalau untuk NPP yang dipotong ini kan nanti dibuatkan kode akun pajaknya oleh si pemotong ya. Si pemotong. Nah, ini menggunakan 4.1423 ke APKJS-nya. Tapi untuk NPWP-nya ketika melakukan pembayaran sendiri, maka 4.128.420. Oke. Berarti kalau sudah melakukan pembayaran tadi ya Kak ya, maka sudah dianggap lapor ya? Oke, untuk pembuatan kode billingnya melalui Kortek gitu ya Kak ya? Oke. Lalu kapan batas waktu untuk penyetorannya tadi Kak? Kalau untuk batas waktu pelaporan, ketika memang misalkan tidak ada NPPN-nya, ya, tidak mendapatkan NPPN, maka melakukan pelaporannya itu adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Itu. Untuk batas waktu penyetorannya? Sama ya? Betul. Oke, sama. Ini Kak, kalau misalkan nih ada wajib pajak yang sudah melebihi 4,8 M nih di tengah tahun. Ini gimana Kak cara kelakuannya? Oke. Ketika WP yang menggunakan yang 0,5% itu misalkan di tengah-tengah tahun masih di bulan September ternyata sudah 4,8 miliar sudah lewat, maka silakan untuk diteruskan dulu sampai dengan akhir tahun pajaknya, ya. Nanti di awal tahunnya kita sudah tidak bisa menggunakan yang 0,5% tadi, sudah menggunakan tarif normal, gitu. Karena kan kita udah tahu sendiri nih, September udah nggak bisa pakai, berarti ya sudah untuk di tahun depannya kita langsung menggunakan PPh pasal 17. Gitu. Langsung ya Kak ya? Langsung. Berarti ini berlaku juga ya Kak ya, kalau sudah berakhir jangka waktu yang 7 tahun, 4 tahun, 3 tahun tadi, untuk menggunakan tarif 0,5% tadi, itu kita tidak perlu lapor ya, cukup langsung saja ya nanti menggunakan tarif pasal 17 ya, begitu ya Kak ya? Langsung, tidak perlu untuk melakukan pemberitahuan, gitu. Kecuali kalau memang memilih untuk saya udah merasa mampu untuk menggunakan PPh yang tarif normal, ya boleh melakukan pemberitahuan, tapi tetap menggunakannya adalah pada awal tahun berikutnya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Ada wajib pajak yang memiliki beberapa penghasilan, misalkan memiliki usaha toko ataupun ada jasa konstruksi misalkan. Nah itu perlakuannya bagaimana Kak? Kalau membahas tentang usaha ini sebenarnya kita kembali ke yang mana yang masuk objek, yang mana yang masuk bukan objek, seperti yang tadi dijelaskan di awal. Gitu. Ketika memang misalkan untuk dari usaha jualan jireng misalkan, jirengnya membesar ternyata omsetnya 2 miliar begitu. Lalu untuk selain itu aku juga punya usaha konstruksi 3 miliar. Kalau dijadikan satu kan jadi 2 tambah 3 menjadi 5 miliar. Di atas 4,8.
Kalau memang seperti itu, kita harus lihat yang mana yang menjadi objek PPh yang 0,5%. Karena tadi jasa konstruksi masuk ke penghasilan yang sudah dikenakan PPh final, maka yang dikenakan hanyalah yang dari jualan cireng tadi. Jadi hanya 2 miliarnya tadi. Jadi hanya atas usahanya saja gitu ya, yes, Kak ya? Oke. Tapi yang non final ya. Non final. Gitu. Oke, Kak. Kalau boleh jujur nih, Kak, banyak wajib pajak UMKM yang takut urus pajak, takut ribet, takut denda. Padahal ada nggak sih keuntungannya kalau UMKM patuh pajak? Oke. Sebenarnya kalau untuk keuntungan ya, kembali lagi. Kita akan membahas terkait dengan prinsip keadilan sama prinsip kemudahan, gitu. Dengan menggunakan PPh 0,5%, kalau untuk OP tadi, keuntungan untuk prinsip keuntungannya dulu ya. Kalau untuk keuntungannya kan sebenarnya menjadi lebih ada PTKP-nya tadi, yang 500 jutanya. Jadi kita jadi ada perlindungan ekstra. Jadi tidak semua penghasilan langsung dikenakan pajak yang 0,5%, gitu. Nah, lalu yang kedua terkait dengan kemudahan. Biasanya bayar pajak ribet, ngitungnya ribet. Maka dari itu kita memberikan kemudahan. Jadi dari omsetnya berapa, hitung sendiri, langsung dikalikan dengan 0,5%. Gitu. Itu sih sebenarnya. Kalau kita masih belum paham nih, Kak, terkait dengan penyetelannya dan objek pajak, subjek pajak, dan yang sudah dijelaskan sama Kak Faris, kita bisa minta bantuan kemana sih, Kak? Oke. Sebenarnya kalau untuk kanal supaya biasanya orang kan males ya. Lagi musim hujan, becek, panas, atau misalkan basah-basahan. Jadi mending sebenarnya ada beberapa opsi. Kalau memang mau, ya silakan untuk datang langsung ke KPP. KPP sebenarnya kalau untuk mengetahui peraturan terkait dengan perpajakan, sebenarnya kan kita sekarang sudah borderless untuk konsultasi. Kita bisa ke KPP manapun yang terdekat. Gitu. Kalau dulu kan, kalau dulu kan kita harus datang langsung, harus misalkan aku lagi di luar kota, aku harus datang sendiri. Nah itu kan merepotkan ya, agak jauh gitu kadang-kadang. Sedangkan telepon mungkin agak susah gitu. Kalau memang mau silakan untuk datang langsung. Kalau tidak, sebenarnya kan kita bisa untuk chat boleh ya, ada WhatsApp kantor kan juga ada ya. WhatsApp kantor juga ada. Silakan untuk juga melakukan telepon dulu. Kalau untuk nomor-nomor yang bisa dihubungi, kita bisa di pajak.go.id /unit strip kerja. Semua nomor telepon yang aktif itu diupdate di sana. Begitu. Atau yang kedua, kita juga akrab dengan kering pajak ya. Daripada kita repot, telepon aja gitu. Telepon boleh. Teleponnya adalah 1-500-200 gitu. Untuk telepon boleh, live chat boleh. Misalkan nelpon memang misalkan terlalu banyak yang mengakses, terlalu lama, pulsa juga terbatas, silakan untuk live chat. Mau live chat, mau live chat boleh, mau email boleh, mau Twitter juga boleh. Ada ya? Iya, Twitter juga silakan untuk mencari @kring_pajak gitu. Atau kalau mau kita masuk ke media sosial resmi DJP, Instagramnya ada di @ditjenpajakri atau Instagram resmi dari KPP gitu. Dan ini ya, aku juga kepingin menggarisbawahi lagi bahwa untuk bantuan dan layanan perpajakan ini adalah gratis dan bebas biaya, begitu. Jadi semua layanannya gratis nih, Kak? Gratis. Waduh. Oke, Kak, tadi udah sharingnya banyak banget ya.
Daging banget nih obrolan kita hari ini nih. Sekarang giliran teman-teman semua, kawan pajak yang ikut live kita, silakan bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Nanti khusus seputar kewajiban pajakan, wajib pajak UMKM ini. Nanti kita akan pilih beberapa ya untuk dijawab langsung oleh Kak Fahri. Oke, silakan. Oke nih, karena ini udah dilihat nih, ternyata kawan pajak sudah cukup jelas nih. Sebenarnya apa saja nih Kak yang bertanya, boleh nggak nih? Boleh sekalian. Kalaupun ada wajib pajak nih dapat penghasilan dari usaha di Indonesia 1 miliar, lalu ada penghasilan dari luar negeri, misalkan 5 miliar nih, itu gimana Kak? Apakah bisa menggunakan tarif UMKM tadi? Kalau di total nih kan lebih nih dari 4,8 miliar dalam tahun. Ini bagaimana Kak? Apakah bisa gitu? Oke. Kita kembali lagi ke objek non-objek ya. Kalau untuk yang non-objek juga salah satunya adalah penghasilan yang didapatkan dari luar negeri. Gitu. Jadi kita akan membahas hanya yang dari usaha yang bersumber dari dalam negeri saja, karena tadi yang di dalam negeri adalah 1 miliar tadi ya, masih di bawah 4,8 miliar, walaupun ketika ditambahkan dengan penghasilan-penghasilan lain yang didapatkan dari luar negeri ternyata penghasilannya di atas 4,8 miliar, namun karena memang objeknya hanya 1 miliar, maka tetap bisa menggunakan 0,5%. Oke, berarti objeknya 1 miliar tadi ya Kak ya? Oke, berarti yang tidak terhitung, tidak masuk di peredaran bruto tarif UMKM 0,5% ini, itu penghasilan dari luar negeri itu tidak termasuk ya Kak ya? Lalu penghasilan dari pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas, betul. Oke, lalu yang ini ya, penghasilan yang dikenakan final. Sudah dikenakan final. Lalu penghasilan yang bukan objek pajak itu nggak masuk ya Kak ya? Oke, itu terkait dengan penghitungan peredaran brutonya ya Kak ya? Bagaimana nih, ada pertanyaan nggak nih? Ini ada pertanyaan dari Kak Lina nih. Oke. Untuk wajib pajak yang bukan PKP, ini wajibkah Kak untuk melakukan PPh pasal 21 dan SPD tahunan untuk badannya? Wah, ini berarti di luar topik nih Kak, tapi kita bahas aja nih Kak, boleh? Boleh. Siapa tadi? Kak Lina nih, Kak Lina _ Wati ya? WTTI. Iya, oke. Namanya keren. Oke. Kalau untuk wajib pajak yang bukan PKP, ya tadi kita harus membedakan antara kewajiban pajak terkait dengan PPN dan juga PPh. Ya. Nah, kalau memang membahas tentang PPN, maka harus kita hanya membahas terkait dengan PKP. Kalau memang misalnya kita membahas tentang penyerahan dalam negeri ya, penyerahan dalam negeri, maka kalau memang PKP maka ada kewajiban PPN setiap bulan, ada ataupun tidak ada omset atau tidak ada penyerahan, itu untuk PPN. Nah, namun ketika bukan PKP, kita untuk melakukan PPh 21 ya. Kalau untuk PPh pasal 21-nya maka wajib, tapi hanya jika kakak melakukan pembayaran penghasilan kepada pekerja, begitu. Kalau memang melakukan pembayaran penghasilan kepada pegawai, maka walaupun penghasilannya di bawah PTKP, maka tetap ada kewajiban untuk pelaporan PPh pasal 21, begitu. Tapi ketika memang tidak ada pembayaran, ya bedakan antara tidak ada pembayaran dengan pembayaran yang ada tapi di bawah PTKP. Kalau tidak ada pembayaran, maka untuk kewajiban pelaporan untuk PPh pasal 21 itu tidak ada, kecuali untuk bulan Desember ya. Bulan Desember wajib ya Kak ya? Wajib. Fardu ain kalau itu. Lalu terkait dengan SPT tahunan, seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa untuk SPT tahunan selama NPWP-nya memang masih aktif,
maka ada kewajiban untuk melakukan laporan SPT tahunan. Oke, berarti untuk PPh 21 dan SPT tahunannya itu tidak melihat dia PKP atau tidak gitu ya Kak ya? Betul, betul. Berarti mungkin bisa dibedakan lagi ya terkait dengan PPN dan PPh. Oke, saya coba cek lagi nih apakah ada pertanyaan lain. Oke, sebenarnya udah cukup nih. Oke, jadi sebelum acara obrolan santai kita tutup, ini aku mau resume dulu dan highlight ya beberapa hal yang penting dari obrolan kita siang ini. Ada beberapa poin ya terkait dengan wajib pajak UMKM. Ini wajib pajak UMKM itu orang atau badan ya Kak ya yang punya usaha dengan penghasilan bruto atau omset tidak melebihi 4,8 miliar ya dalam setahun. Untuk acuannya bisa mengacu ke ketentuan PP 55 ya tahun 2022. Lalu terkait dengan kewajibannya itu membayar pajak penghasilan yaitu 0,5% dari omset bulanan ya. Lalu yang kedua melaporkan SPT tahunan tiap tahun sepanjang memang statusnya aktif begitu ya. Oke. Lalu untuk perhitungannya omset dikalikan tarif 0,5% ya per bulan ya, dan apabila sudah mendapatkan NTPN ini sudah dianggap lapor SPT-nya. Nah, tapi untuk khusus wajib pajak orang pribadi ini ada PTKP-nya atau penghasilan tidak kena pajak. Jadi untuk peredaran bruto sampai dengan 500 juta ini tidak dikenakan PPh final ini ya Kak ya. Ya, dibuktikan lagi tadi ada yang namanya surat keterangan dan surat pernyataan. Mungkin bisa dicek lagi ya tadi terkait dengan apa sih surat keterangan dan surat pernyataan tadi. Lalu untuk jangka waktu penggunaan pemanfaatannya ya PPh final UMKM ini itu ada 7 tahun ya, ini untuk orang pribadi, 4 tahun untuk badan. Badan ini terdiri dari koperasi, CV, firma, BUMDes atau perseroan perorangan. Lalu untuk 3 tahun untuk badan khusus untuk PT. Lalu apabila ingin menggunakan tarif PPh 0,5% ini wajib pajak tadi harus memiliki surat keterangan ya untuk kepentingan transaksi dengan pemotong dan surat pernyataan khusus orang pribadi ya untuk yang 500 juta tadi ya agar tidak dikenai pemotongan. Lalu omset dari pekerjaan bebas ya untuk penghasilan dari luar negeri dan penghasilan yang memang sudah dikenakan PPh final atau bukan objek pajak ini tidak masuk dalam penghitungan peredaran brutonya tadi. Nah, apabila sudah memenuhi, tidak memenuhi syarat ya, dan sudah melebihi jangka waktu yang sudah ditentukan tadi, wajib pajak tidak boleh menggunakan tarif ini ya Kak ya, dan harus menggunakan tarif umum sesuai dengan ketentuan yang ada di ketentuan pajak penghasilan. Begitu ya Kak ya? Ya. Baik. Kalaupun memang sudah nih, mungkin makasih ya banyak ya, makasih banyak udah nemenin kita siang ini dan banyak banget nih infonya super bermanfaat nih. Jadi buat teman-teman UMKM di sini, yuk ya mulai taat pajak dari sekarang karena cara perhitungannya dan pembayarannya cukup simpel ya Kak ya. Tadi cukup 0,5% dari omset nih. Dan semuanya sekarang serba mudah ya Kak ya. Tadi untuk pembayarannya juga langsung bisa melalui Kortex ya. Betul. Online bisa, jadi tidak perlu datang ke KPP. Begitu tinggal dari handphone langsung nih beres terkait dengan pembuatan kode billing lalu pembayarannya begitu. Wah super bermanfaat sekali nih Kak infonya ya. Tapi nanti apabila kawan pajak masih bingung bisa juga ya kawan pajak langsung ke KPP atau bisa menghubungi sosial media kami gitu ya. Karena sudah cukup ya acara bincang pajak kita tutup ya. Kita tutup dengan pantun beli pipa kirim ke Kenya. Sampai jumpa di bincang pajak berikutnya.